Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Nah, jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Hampir 1 bulan sejak bencana banjir melanda ujung barat Pulau Sumatera dan kini yang tertinggal bukan hanya soal data, namun juga luka mendalam yang harus segera disembuhkan. Pemulihan bukan hanya soal infrastruktur belaka, namun juga soal psikologis korban yang bisa jadi perlu waktu yang lebih lama. Jadi apa prioritas utama kita dalam pemulihan kali ini? Bagaimana setiap elemen bangsa kini bisa mengkontribusikan kemampuannya untuk pemulihan Sumatera? Dan kami akan hadirkan sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia untuk membahas bagaimana pemulihan dan juga kesiapan kita menghadapi potensi bencana yang ada di masa depan. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Nyaris 3 pekan pasca banjir di utara Sumatera dan sisa banjir seperti lumpur dan juga kayu masih menutupi jalan membuat wilayahnya masih terisolir. Masyarakat korban banjir juga berharap pemerintah melakukan gerak cepat penanganan banjir, terlebih curah hujan masih saja mengguyur dan juga mengancam mereka. Presiden Prabowo Subianto sempat meminta maaf atas kurangnya penanganan bencana banjir Sumatera karena memang kondisi di lapangan sangatlah berat. Inilah kontur tanah akibat bencana banjir. Lumpur tebal, gelondongan kayu, hingga genangan air sisa banjir itulah yang ditemui para tim penanganan bencana dan relawan yang ingin menjangkau wilayah terdampak banjir di utara Sumatera. Salah satu yang terekam kamera oleh relawan 6x6 Ekstrim Indonesia di akun Instagram @windowherwindow, mobil off-road dengan roda 6 penggerak bersusah payah menembus lumpur yang mengeras dan gelondongan kayu yang menutup jalan dan jembatan di Aceh Tamiang. Sang relawan juga menunjukkan anomali tanah di lokasi bencana yang cukup berbahaya, yakni tanah terlihat kering di permukaan namun lunak di dalamnya. Bawahnya semua air. Ini yang membuat kendaraan sulit melintasi. Dampak dari lumpur dan kayu yang menutup akses jalan membuat warga korban terdampak sebagian harus berjalan kaki keluar wilayah terisolir untuk mencari bantuan. Tidak hanya itu, warga yang rumahnya hancur hanya bisa pasrah dan bertahan di tenda-tenda yang mereka buat. Di sini saya mohon kepada Bapak Presiden yang terhormat, beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami di sini sangat mengharap bantuan rumah, bukan yang mesti mewah, Pak, tapi yang layak untuk mereka tempati dan sarana air bersih. Meski nyaris 3 pekan berlalu, potret masih luluh lantaknya wilayah terdampak banjir memang masih terlihat. Di Sumatera Utara, tim liputan CNN Indonesia Adi Dwinanda dan Evan Askam merekam bagaimana perjalanan sulit menembus sejumlah desa di Kecamatan Tuka yang masih terisolasi. Puing, lumpur dan genangan air masih terlihat di jalan yang kami lintasi. Seperti inilah ini di desa yang ada di Kecamatan Tuka. Jadi ini airnya cukup tinggi dan juga arusnya masih cukup deras karena kami melihat sungainya juga mampet karena banyaknya gelondongan yang menyebabkan air ini tidak bisa mengalir ke arah sungai. Jadi kenapa air di sini masih cukup tinggi dan arusnya juga cukup deras sekali. Jadi seperti inilah kondisinya desa yang ada di Kecamatan Tuka.
Setelah kami berhasil menembus genangan air yang cukup tinggi dan berarus deras, kami pun akhirnya sampai di desa Hutana Bolon yang hingga saat ini masih terisolasi. Suasana persis sama dengan wilayah terisolasi lainnya, yakni rumah warga hancur dan mereka bertahan hidup dari bantuan yang datang. Kondisi rumah kami, Pak, tidak ada lagi. Kami butuh rumah, tempat tinggal. Yang layak dipakai lah, Pak. Ya, biar ada tempat tinggal kami, Pak. Kami ngungsi sekarang sama di pengungsian lah di sana. Kayak gitulah, Pak, ya. Mohon, Pak, iya, tempat tinggal kami. Mohon perhatiannya, Pak, sama kami. Cuma itu, Pak, tempat tinggal. Makanan kami. Masih porak-porandanya sejumlah wilayah terdampak banjir meski sudah nyaris 3 pekan berlalu membuat sejumlah pihak melontarkan kritik penanganan bencana yang begitu lambat. Pemerhati lingkungan Walhi menyebut kondisi ini menjadi salah satu fakta dan juga alasan kuat agar pemerintah pusat menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional. Kita melihat bahwa semakin udah hampir 2 minggu kejadian bencana ekologis banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi itu, ternyata negara belum hadir dan dia belum memastikan tanggung jawabnya terhadap apa yang dirasakan oleh teman-teman, saudara dan sahabat kita di 3 provinsi itu. Malah kemudian narasi-narasi yang muncul adalah narasi-narasi yang tidak meneduhkan begitu kira-kira. Sementara itu, Presiden Prabowo yang berulang kali mengunjungi lokasi banjir di utara Sumatera pada kunjungannya ke salah satu posko pengungsian di Kabupaten Aci Tamiang meminta maaf jika penanganan bencana masih kurang. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Hingga Jumat sore 12 Desember, jumlah korban tewas akibat banjir di utara Sumatera sudah mendekati 1.000 orang, yakni sebanyak 995 orang tercatat tewas oleh BNPB. Selain itu, sebanyak 226 orang masih hilang dan nyaris 1 juta orang, yakni 885.000 orang mengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan langsung saja saya perkenalkan 5 orang narasumber, yakni 4 di studio dan 1 akan melalui sambungan Zoom. Saya akan sapa dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, Guru Besar Komunikasi Politik UGM, Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, selamat malam. Malam, Bram. Terima kasih sudah kembali ke studio CNN Indonesia. Dan berikutnya, narasumber berikutnya, seniman yang juga aktivis sosial, Melanie Subono. Mbak Melanie, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir dan saya akan bergeser ke sebelah kanan. Ada Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan UGM, Dwi Korita Karnawati. Prof Rita, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih, Prof, sudah Selamat berkenan malam, hadir. penonton. Dan yang keempat, analis senior dari Drone Pirate, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam. Malam, Bram. Terima kasih, Mas Nova, sudah hadir. Dan yang bergabung dari luar studio, Kapus Datin BNPB, Abdul Muhari. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Muhari. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bram. Baik, terima kasih Pak Muhari sudah berkenan gabung. Langsung saja saya ke Anda terlebih dahulu. Jadi artinya hampir sebulan, kurang lebih 3 minggu bencana sudah berlalu. Seberapa kemudian progres penanganannya? Berapa persentase kemudian daerah yang masih sulit atau terisolir begitu Pak Muhari? Ya, secara umum kalau kita lihat dari 3 provinsi di Sumatera Barat itu masih ada 1 nagari yang terisolir di sini, artinya belum bisa secara lancar diakses oleh melalui jalur darat. Jadi bukan tidak dapat bantuan, tetapi akses darat yang terputus. Ini di Barat itu ada baik, ada hari kemudian terganggu dengan tabungan yang kurang bagus. Iya, oke. Pak Muhari, Anda sudah bisa mendengar suara saya?
Ya sudah bisa. Oke, Pak Mari bisa Anda ulangi. Kalau Anda katakan bukan terputus, tidak dapat bantuan, hanya kemudian aksesnya sulit dilalui. Apa yang kemudian menjadi penyebab utama daerah-daerah ini masih terisolir begitu, Pak? Ya, saya ambil contoh untuk Provinsi Aceh ya, ada 2 kabupaten yang saat ini akses daratnya masih terbatas dan cukup sulit untuk bisa masuk kendaraan roda 4 khususnya. Itu adalah Aceh Tengah dan Benar Meriah. Di 2 kabupaten ini sebenarnya yang jadi permasalahan ada beberapa titik jembatan dari jalan nasional menuju jalan provinsi yang terputus yang saat ini sudah kita lakukan proses perbaikannya, dan setelah akses jembatan ini terhubung, maka kita baru akan bisa mendorong alat berat masuk ke dalam kabupaten 2 kabupaten ini, sehingga bertambah jumlah alat berat yang ada di situ selain yang sudah ada sebelum bencana. Karena ada cukup banyak titik di dalam kecamatan yang menghubungkan antar desa, dan ini topografinya topografi berbukit, sehingga medan yang harus ditempuh bisa menggeser alat berat ke titik-titik jalan yang sangat banyak, amblas dan terputus ini juga butuh waktu. Tetapi dengan sudah beberapa, ada 3 jembatan nasional yang sudah pulih yang merupakan titik krusial bisa masuknya alat, orang, barang, dan alat berat ke 2 kabupaten ini, sehingga secara dorongan alat berat nantinya bisa kita optimalkan sesuai arahan Presiden. Oke, baik. Tahan dulu Pak Muhari, saya ingin ke Prof. Rita kalau begitu. Prof, kalau dilihat memang topografi Sumatera itu kemudian naik turun, tadi banyak disebutkan Pak Muhari, ternyata bukan hanya karena, tapi akses itu menjadi kunci. Ketika akses itu terputus, maka tidak hanya bantuan, tapi proses evakuasi juga sangat terhambat. Ini artinya kalau secara perspektif kebencanaan, secara tata ruang kita masih gagap begitu, Prof? Atau ini masih jadi PR bersama sebetulnya? Betul, banyak PR bersama. Poinnya adalah kondisi alamnya, karena fenomena tektonik, fenomena geologi, tidak ada bencana pun, tanpa bencana pun, medannya itu berat. Apalagi ada bencana. Dan bencananya kali ini itu bukan bencana yang biasa. Biasanya bencana itu hanya single, erupsi gunung api, udah. Lalu gempa, udah. Ini adalah bencana gabungan akibat dari kerentanan geologi plus perubahan iklim plus diperparah oleh kerusakan lingkungan. Oke, kerentanan geologi itu apa yang bisa kami sebagai orang awam mengerti begitu, Prof? Bentang alam di lokasi bencana itu terbentuk oleh proses geologi berupa patahan-patahan naiknya. Jadi dulu itu di dasar laut, dibayangkan jutaan tahun yang lalu di dasar laut. Sekarang jadi beberapa juta tahun kemudian naik muncul jadi pegunungan ribuan meter. Sehingga batuannya itu rapuh, patah-patah, retak-retak. Tanpa bencana, batuan itu mudah rontok, mudah longsor, dan mudah menjadi banjir bandang tanpa bencana. Kemudian diperparah dengan lahannya tuh dasnya rusak. Sehingga nggak usah dirusak aja udah mudah rontok, apalagi dirusak. Artinya bukan peruntukannya, das yang seharusnya jadi... Harusnya tetap hutan, harusnya. Karena akar itu mencengkeram, batuan-batuan yang mudah lepas. Dan diperparah selain rusak, lahan di situ itu ternyata merupakan lahan kipas aluvial. Lahan itu terbentuk oleh proses banjir bandang berkali-kali selama ribuan tahun hingga ratusan tahun yang lalu. Sehingga sebelum dihuni manusia, banjir itu memang jalurnya di sana. Jadi tata ruang. Jadi ini sangat kompleks, mix dari berbagai aspek. Jadi yang seharusnya tidak menjadi pemukiman akhirnya menjadi, itu juga salah satu jadi tata ruang. Kegagapan kita sebetulnya ya. Ya iyalah, mohon maaf. Ya, jadi lalu penanganannya tentunya tidak bisa seperti biasanya. Kompleks sekali. Jadi itulah yang menjadi persoalan. Kesulitan begitu ya? Kesulitannya di sana. Baik. Saya ke Anda lagi Pak Muhari. Jadi Pak Muhari, apakah kemudian pada akses-akses yang jalur daratnya memang
belum bisa dilalui, artinya kita hanya bisa menunggu waktu saja, atau kemudian ada langkah lain? Apakah kemudian udara menjadi satu-satunya cara untuk bisa mencapai lokasi-lokasi itu begitu, Pak? Ya, untuk dorongan logistik permakanan dan kebutuhan dasar untuk beberapa kabupaten kota yang akses daratnya masih cukup sulit, itu memang kita optimalkan sorti-sorti di unit-unit udara kita. Kita punya setidaknya ada 17 heli dan 7 karavan di Aceh saja, yang mana karavan kita ini kita optimalkan untuk mendorong logistik permakanan untuk stok di posko-posko kabupaten kota yang akan mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar posko kabupaten tersebut. Kemudian heli kita itu langsung menjangkau titik-titik kantong pengungsi yang memang secara jarak dan kesulitan medan itu tidak mungkin untuk turun ke bawah menjemput bahan makanan ke posko-posko di kabupaten kota tadi. Ini cukup berat sebenarnya, Mas Bram. Catatan kami untuk titik yang terpisah itu saja, itu per kabupaten itu ada yang bahkan 300 hingga 350 titik. Nah, ini yang terus kita kejar. Setiap hari kita mendapat informasi koordinat titik pengungsi dari Babin Kaptibmas di lokasi, dan kemudian kita akan pantau ulang. Kalau bisa kita scatterkan, maka dropping logistik akan kita turunkan di misalkan di titik tengah antara 10 titik pengungsian yang terpisah-pisah. Jadi mungkin seringkali teman-teman media melihat rekaman visual kita dropping logistik, itu langsung kita mengejar, heli kita khusus untuk mengejar titik-titik kantong pengungsi. Sedangkan untuk mengisi posko-posko di pusat kota, karena 2 kabupaten ini akses daratnya masih sulit, kita mau timbangan kita yang secara penasenya itu lebih besar. Meskipun bagaimanapun penase bantuan udara ini tetap besar penase darat. Karena kemudian titik-titik mandirinya ini lebih banyak, itu yang menjadi salah satu tantangan begitu ya. Tapi yang soal bagaimana alat berat bisa masuk ketika aksesnya belum sepenuhnya pulih begitu, mengingat juga banyak rumah rusak, banyak kayu yang ditemukan, ini menjadi penghambat pula. Tapi jangan langsung jawab Pak Muhari, karena kami akan jeda senak. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.